Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi berjumpa dengan saya Evalas Rahmat Yusrina. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga hari-hari kalian tetap dalam keadaan dan perasaan yang selalu ingin terus-menerus untuk lebih baik, berbuat baik dan menularkan kebaikan. Nah, di sini saya akan belajar bersama dengan teman-teman tentang sebuah hadisnya ya. Ini sedikit panjangnya di bagian perawi hadisnya. Di sini ada beberapa perawi, sekitar ada 7-8 ya. Jadi, saya bacakan hadisnya ya. Ini bisa teman-teman buka di kitab Tarikhu Madinati Dimashq. Bab tentang Bismillahirrahmanirrahim. Babnya ini fi mubtada'it tarikhi wastilahil umami ala tawarikhi. Nah, tentang awal sejarah dan penggunaan sejarah secara konvensional, secara kesepakatan ya, oleh bangsa-bangsa, termasuk di sini ya bangsa Damaskus. Bismillahirrahmanirrahim. Ahbarona Abu Bakri Muhammad ibni Abi Nasr ibni Abi Bakril Laftuani bi Asbahana Abul Hasani Muhammad ibni Ahmad ibni Muhammad ibni Abdullah ibni Muhammad ibni Harun al-Ma'ruf Baruza Imamul Jami'il Atiq. Nah, jadi mungkin saya jelaskan secara sedikit demi sedikit ya. Jadi Abu Bakar Muhammad bin Abu Nasir atau Abi Nasir bin Abi Bakar Al-Lutfuani, beliau itu memberitahu kepada kami, maksudnya sang perawi ini di Isfahan. Lalu Abu Hasan Muhammad bin Ahmad bin Hamad bin Abdullah bin Muhammad bin Harun yang dikenal sebagai Baroza, ada yang bilang Baroza, ada yang bilang Basro ya, ada yang bilang Zuro, yang merupakan imam masjid kuno, maksudnya masjid pada zaman saat itu. Nah, dan Abu Mas'udi Sulaiman bani Muhammad ibni Abdullah ibni Ibrahim bani Sulaiman Al-Hafiz Qala. Jadi beliau berdua itu mengatakan, saya terjemahkan ya secara sedikit demi sedikit biar kita sama-sama paham. Nah, jadi Abu Mas'ud Sulaiman bin Muhammad memberitahu kami. Nah, juga Abu Sulaiman bin Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim bin Sulaiman Al-Hafiz itu berkata, jadi yang mengatakan ini ada dua ya, Abu Bakar Muhammad bin Abu Nasir bin Abu Bakar dan Abu Mas'ud Sulaiman bin Muhammad bin Abdullah Al-Hafiz. Nah, beliau berdua itu mengatakan Abu Al-Faraj Utsman bin Ahmad bin Isa Al-Baris memberitahu kami. Qala amba'ana Abul Fariji Utsman bin Ahmad bin Ishaq Al-Burji amba'ana Abu Ja'fari Muhammad bin Umar bin Hafsin Al-Jurjiri Abu Ya'qub Ishaq bin Al-Faid
Amba'ana al-Musoni'i bani al-Jarudi. Nah, jadi dua syekh tadi, Abu Bakar Muhammad dan Abu Mas'ud Sulaiman, beliau berdua mengatakan bahwasanya Abu Faraj Utsman bin Ahmad bin Ishaq al-Barji memberitahu kepada dua syekh tadi. Abu Ja'far Muhammad bin Umar bin Hafiz al-Jurjiri memberitahu kami. Jadi ada yang memberitahukan lagi kepada Abu Faraj. Nah, Abu Yakub Ishaq bin Al-Faid memberitahu kami. Nah, ini ada lagi yang meriwayatkan di atasnya Abu Ja'far. Lalu Al-Mas'ani bin Al-Jarud meriwayatkan kepada kami. Nah, jadi ada syekh lagi di atasnya Abu Yakub Ishaq Al-Faid memberitahu kepadanya. Siapa yang memberitahu lagi? Nah, yang memberitahu lagi itu An Abdul Aziz bin Ziyadi Maula Abdullah bin Amir an Anas anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang memberitahu itu adalah Abdul Aziz bin Ziyad yang yang Abdul Aziz bin Ziyad adalah merupakan budak yang dibebaskan dari Abdullah bin Amir atas perintah Anas. Jadi ada budak itu namanya Abdul Aziz bin Ziyad. Nah, dibebaskan oleh Abdullah bin Amir atas perintah sahabat Anas dan atas perintah Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anna Jibrila hadatsahu. Jadi malaikat Jibril itu memberitahu kepada Nabi dengan berkata, qala mamdu minad dunya sitatu alafi sanatin sab'u mi'ati sanatin. Jadi malaikat Jibril itu memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya 6.700 tahun yang telah berlalu di dunia ini. Jadi pada zaman saat itu pada zaman Nabi masih sugeng, masih hidup, bahwasanya umur dunia ini itu sudah sekitar 6.700 tahun. Lalu malaikat Jibril juga berkata lagi kepada Nabi Muhammad, qala wa kullu qatrati mautorin tanzilu minas samai muwakkalun biha malikun minal malaikah. Jadi setiap tetes hujan yang jatuh dari langit itu memiliki malaikat yang ditugaskan untuknya, yang meletakkan yang do'uha maudi'aha. Setiap tetes hujan itu ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaganya, mengawasinya atau merahmatinya lah, yang ditugaskan untuk setiap tetes air hujan itu, yang meletakkannya di tempatnya, ya di titik-titik tertentu lah, entah itu misal hujan di Pulau Jawa, di Arab, di Inggris, dan di daerah-daerah lain itu mempunyai penjagaan oleh malaikat di setiap tetesnya. Masya Allah sekali ya. Nah, lalu Jibril juga memberitahu kepada Nabi ini. Ada lagi, masih ada pemberitahuan lagi oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Qala wa naba'a fil ardi minal anbiya'i mi'atu alfin arba'atin wa isyrina. Maksudnya itu ada 124.000 nabi yang diutus oleh Allah. Itu dari beberapa referensi yang ada di kitab tarikh ini dan di Nurul Zolam, di kitab Aqidatul Awam juga disebutkan bahwasanya nabi itu jumlahnya 124.000. Yang masyhur seperti itu. Tapi yang wajib kita ketahui, nabi dan rasul ya itu ada 25 saja. Tapi kalau nabi
nabi, yang cuma nabi itu aslinya ada 124.000. Wa arba'ina alfan wa thulutsu mi'atin minal mursalin. Jadi kalau dari hadis ini keterangannya ada 4.300 ya. Nah, itu rasul, maaf rasul. Ada 4.300 rasul. Tapi yang dari literatur lain itu ada yang mengatakan rasul itu cuma ada 313. Hatta ja'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i la nabiyya ba'dahu. Dan tadi itu 300 utusan atau 430 utusan ya. 4.300 utusan tadi itu sampai diutusnya Nabi Muhammad, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu adalah penutup para utusan dan para nabi. Qala, malaikat Jibril memberitahu kanjeng Nabi lagi, wa ma baqiya min dunya illa kama baqiya minan hari idza hubati syamsu wa baqiya khufratu syamsi 'alal hiyatani. Dan tidak ada yang tersisa dari dunia ini kecuali sisa-sisa siang hari ketika matahari terbenam dan warna merah matahari tetap ada di dinding. Maksudnya seperti ini, bahwasanya menggambarkan bahwasanya itu waktu di dunia ini ya, mohon maaf nih, setelah diutusnya Nabi itu dunia itu seperti waktu yang singkat ya, diibaratkan seperti matahari terbenam ketika hanya cahaya merah syafaq yang masih terlihat. Nah, ini merupakan peringatan bahwa hari kiamat semakin dekat dan umat manusia harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan keimanan dan amal soleh. Di sini saya mengambil beberapa kalimat. Ini tentang bahasa Arab ya teman-teman. Mado, kita itu ya. Ana Jibril hadatsahu qala mado. Mado itu termasuk kalimat kerja, kata kerja, atau kalau di Arab itu bahasa Arab itu namanya fi'il madi, kata kerja yang telah dilakukan. Ini mabni ya, karena di belakangnya itu huruf ilat yang berupa ya. Tangzilu itu kalimat fi'il ya. Nah, kalimat fi'il ini rofa, mahal rofa ya, karena tidak ada ngambil jazm atau ngambil nasab, jadinya tangzilu, dibacanya domah bukan tangzila. Nah, lalu yang domuha itu hanya yang domu juga kalimat fi'il madi ya, hanya itu hadomir mutasil. Nah, ini juga kalimat isim karena isim domir atau kata ganti. Muhammadun itu kalimat isim mufrad, tandanya tanwin domah juga. Lalu khatamul anbiya'i itu mudhof ilaih, idhofah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya mohon maaf bila ada tutur kata penjelasan yang kurang bisa dipahami atau diterima, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Bila hitafiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.